Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabta Puput Anggraini dari kelas TK5A dengan NIM 090302823277. Di sini saya akan mempresentasikan itu tentang proposal project saya itu dengan berjudul penerapan computer vision pada sistem ETLE untuk deteksi pelanggaran helm berbasis ESP32K. Bab yang saya bahas yaitu yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah tinjauan pustaka, dan yang ketiga metodologi, dan keempat adalah pembahasan, dan yang kelima adalah kesimpulan dan syarat. Latar belakang yaitu adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong inovasi dalam sistem penegakan hukum lalu lintas, salah satunya melalui Electric Traffic Law Enforcement, yaitu adalah ETLE. ETLE merupakan proses perekaman dan identifikasi pelanggaran lalu lintas secara otomatis menggunakan kamera, tanpa keterlibatan langsung petugas di lapangan. Namun, sistem ETLE di Indonesia masih memiliki keterbatasan, terutama dalam mendeteksi pelanggaran menggunakan helm pada pengendara sepeda motor secara akurat dan efisien. Banyak kasus pelanggaran helm tidak teridentifikasi karena sistem deteksi konvensional yang mahal dan kurang optimasi dan tidak menggunakan teknologi canggih. Untuk mengatasi hal ini diterapkan teknologi computer vision dengan dukungan perangkat ESP32 Cam yang mampu melakukan deteksi objek secara real time dengan biaya rendah. Sistem ini dirancang untuk membantu aparat kepolisian meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keselamatan berkendara, serta memberikan solusi teknologi yang mudah diterapkan dan berbagai daerah. Penelitian ini penting karena memiliki nilai strategis dalam mendukung keselamatan lalu lintas dan pengembangan sistem transportasi cerdas di Indonesia. Pembahasannya itu adalah yang pertama adalah identifikasi masalah, itu sistem konver tidak efisien. Batasan masalah itu adalah deteksi helm OSP32 Cam yang kondisi normal. Rumusan masalah bagaimana terapkan CP untuk deteksi helm. Tujuannya adalah terapkan sistem ukur akurasi. Manfaatnya adalah heuristis, CP atau IoT, praktis, dan bantu kepolisian. Dan computer vision memproses citra untuk deteksi objek, ESP32 Cam, modul kamera IoT biaya rendah. ETLE sistem elektrik deteksi pelanggaran lalu lintas. Contoh gambar mikrokontroler OSP32 yaitu adalah di gambar 2.1. Selanjutnya adalah pembahasannya yaitu untuk detek dan daftar pustaka dari Abdullah dari tahun 2023 yaitu adalah Yulo V5 untuk deteksi helm dan Ahmed untuk tahun 2022 OSP Cam real time. Dan pakai CNN dan IoT untuk ETLE, kerangkanya adalah citra, CV, dan deteksi ETLE. Ini ada contoh gambar yaitu 2.3 kerangka pemikiran penelitian. Itu yang pertama adalah pengambilan gambar, yang kedua adalah deteksi helm computer vision, dan yang ketiga itu adalah klarifikasi hasil. Dan yang terakhir itu adalah kirim data ke sistem ETLE. Dan pembahasan kedua itu adalah metodologi, jenis, dan pendekatan. Jenis kuantitatif eksperimen itu adalah tempatnya di lab pada bulan Oktober sampai Desember 2025. Dan sampelnya adalah 500 gambar 250 helm dan 250 tanpa helm. Alatnya itu adalah USB32, cam, dan laptop, dan YOLO V5. Pembahasan ketiga adalah metodologi prosedur. Studi literaturnya adalah perancangan sistem, pengumpulan data, dan pelatihan model, dan implementasi pengujian. Itu teknik dan observasi, analisis akurasi, presisi, dan reka.
Pembahasan sistemnya adalah gambar deteksi helm otomatis via CV, hardware ESP32 Cam sebagai kamera. Software adalah YOLO V5 OpenCV. Tahapan itu adalah database 500 gambar, pelatihan 150 e-post. Dan contoh gambarnya di 3.1 itu adalah diagram aliran. Dan pembahasan pengujian. Nah, kondisi kalau terang atau redup jarak 2 sampai 8 meter. Hasil akurasi 92%, persisi 89%, dan recall 94%. Contoh terang 2 meter dan persisi 95%, kalau redup 5 meter dan recallnya 85%. Yang di sebelah ada contoh tabel ringkasan tabel 4.1. Itu adalah kondisi penguji, akurasi, presisi, rekal, waktu dan respon, dan catatan. Misal kalau pencahayaan 95, akurasinya dan presisinya 92, dan rekalnya 96, dan waktu respon 4, itu adalah optimal. Dan misalkan pencahayaan 85 dan presisi 80, rekalnya 88, waktu responnya 7, itu kurang optimal. Dan variasi sudut dan akurasinya 91% dan persisi 89% dan rekal 93, waktu responnya 5, itu stabil. Dan kalau variasi sudut 87 dan persisi 85, rekalnya 89, waktu responnya 6, itu sedikit menurun efektif. Bahasan hasil dan analisisnya itu adalah outputnya bounding box hijau helm, merah tanpa helm, dan sifatnya bukti. Dan kelebihannya adalah murah, roll time, dan kekurangannya adalah kurang optimal kalau malam hari. Kesimpulannya adalah sistem berhasil diterapkan dengan akurasi 92%, presisi 89%, dan recall-nya 94%. Dan manfaatnya adalah solusi etlem murah, real time, dan kontribusi CV dan IoT. Dan keberhasilannya mencapai tujuan dan efektif dan kondisi normal. Catatannya adalah menggunakan batch, point, dan tegas. Saran, tingkatkan database dan moral YOLO V8. Tambahkan sensor IR untuk malam hari, dan integrasi adalah ET nasional. Kemudian skala besar, itu catatannya adalah tambahkan ikon syarat. Oke, baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada kata yang kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.